saya seumur hidup saya masih belum suah melihat orang laki nangis bininya mati. Belum suah. Tenang, santai. Pak, bininya mati. Oh dia Pak Ustaz. Tak sedih Pak. Tak Pak Ustaz. Tapi dia dah lama kutunggu. Nah, sekarang bapak-bapak saya tanya, Pak, kalau isu rusak bapak mati, doa siapa yang paling bapak harapkan? Datang sikit kan nyawa, takut kan bininya. Ada ke situ bapak-bapak yang takut dengan bininya? Ada? Berarti jadi orang lagi. Jadi mencong aja. Masa kalau takut dengan bini? Gak masuk akal ada orang laki takut dengan bini. Rumah kita bolahkan, motor kita balikan, ukur pincu pakaiannya kita lengkapi. Masa lalu takut dengan bini? Kita kan bosnya Pak. Itu baru nak kata bini Pak. Cemen-cemen kata dia. Bukan takut Pak Ustaz, kami sayang dengan bini kami. Sayang cepat dengan bini. Nah, dari bunyinya nak yakin saya. Sayang dengan bini. Sampai tak sayang bini, oi kata Prabli. Saya pun sayang dengan bini saya. Kalau ada yang nanya, Ustaz Hatoli, ya, sayang ke anaknya, sayang ke bini, sayang ke bini, ya saya. Tak sayang ke anak, tak. Sayang ke bini. Buktinya apa? Buktinya saya balik dari kantor, saya lihat anak saya dipangkuk tetangga, saya tak marah. Tapi bini saya kenapa? Dia tunjukkan saya ke bini. Betul? Sekuat pun kita betulkan dia. Nah, bapak kalau isu rusak mati, berharaplah didoakan oleh anak. Anak ialah yang paling setia mendoakan kita. Oh, kalau gitu titipkan, wariskan iman kepada anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Isu rusak bapak mati, dibacakannya Yasin, dibacakannya ayat kursi, ditahlilkannya, dibacakannya Al-Fatihah. Mantap, karena pandai dia ngaji baca Quran. Coba kalau anaknya hantu mati isu rusak, nangis lagi. Atau gaji ya, diambilnya HP, carinya MP3, ada seorang gitu ya. Carikannya MP3 surat Yasin. Masya Allah. Oleh karena itu, didik anak-anak kita dengan sekolah agama supaya kuat imannya, supaya mantap imannya. Soal nanti dia kuliah, nak jurusan apa terserah. Yang penting dasarnya dulu dia kuat. Anak saya lulusan pesantren, dia nak masuk jurusan kedokteran, mantap. Hafal Quran jadi dokter, mantap tak? Pernah tak kebayang oleh bapak ibu punya anak hafal Quran tapi dokter? Dah jadi dokter, hafal Quran, cantik, soleha. Begitu datang ibu-ibu, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu kata silakan masuk bu. Kenapa bu? Ikut di dah 3 hari mencret. Langsung diceramahinnya, sabar bu, sakitnya datangnya dari Allah. Ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kata ibu dokter tak hafal dia. Alhamdulillah saya walaupun dokter tapi saya hafal Quran. Ngomong-ngomong ibu dokter tuh dah nikah ke belum? Nikah ke belum bu dokter? Belum bu. Ya Allah, cantik, pintar, solehah dokter.
ternyata belum nikah. Anda ya aku masih ada orang bujang di rumah, kupinang kau untuk anakku. Kata si ibu, kata lakinya di samping, Anda isuk ini ku mati. Tapi bukan bapak-bapak di situ, bukan. Ada si Nuno, jauh. Adalah bangsa 2 meter dari situ. Jangan sampai bapak cuma numpuk hati, tapi tidak pernah anak didekatkan dengan sekolah agama. Cuma numpuk hati ada, punya duit beli rumah, duit banyak beli loko, duit banyak beli tanah, tapi anak tidak ada diberikan sekolah agama. Begitu mati, begitu ngopi pagi-pagi, mati. Apa kata bininya? Rumahmu ku ambil, otomu ku ambil, nak ku bawa ke kantor samsat balik nami jadi namiku. No, mana STNK BPKB ayahmu kata maknya. Untuk apa mak? Nak dibawa ke kantor samsat. Nak dibawa ke kantor samsat nak balik nami. Nak tak balik nami karena polisi tak mau nangkap almarhum. Sengsara bapak dalam kubur karena sean yang mengirim mentransfer pahala dari anak-anaknya. Ibu kalau nak numpuk harta tapi anak tak diberikan sekolah agama, lihatlah nanti ibu 20-30 tahun akan datang nyesal, bahkan di dalam kubur akan nyesal karena si anak-anak yang mengirimkan doa untuk orang tua ini. Itu anda kisah numpuk harta boleh 5 IG jari, 5 IG cincin. Jalannya itu udah gini. Nak pagi undangan. Nah kemana bu? Undangan. Nak nyaratkan cincin. 5 IG jari, 5 IG cincinnya. Mati esok lusa. Siapa yang melapasinya sige-sige? Lakinya. Lakanya siapa yang makanya? Bini barunya. Tapi saya tak mau gara-gara nangan ceramah itu lalu bapak ibu tak romantis lagi di rumah. Gara-gara Ustaz Katolik ceramah Ustaz provokator. Saya cuma nak bepasan, usah lupa berikan pendidikan agama kepada anak supaya imannya kuat. Kalaupun besok lusa kita mati akan terus ada transferan pahala yang kita terima. Itu maksudnya di rumah tetap romantis. Kenapa? Karena di rumah itu tumpukan pahala. Mau tahu nggak Bapak Ibu? Di rumah adalah tumpukan pahala. Mana contohnya? Nih, Bapak mencium kaning istri bernilai sedekah. Bernilai apa Pak? Ya, jadi di mana tiap hari dicium kaning bininya? Hah? Bernilai sedekah nyium kaning bini. Makanya saya kalau nak pergi kantor, saya cipika-cipiki dulu. Mulut tadinya enggak ya. Kalau saya lupa nak nyium kaning bini saya yang ingatkan, bang, sedekah. Bernilai sedekah. Cium kaning bini itu bernilai sedekah. Jadi kalau bapak adik si anduit nak sedekah, cium aja kaning bini. Sedekah ya. Bernilai sedekah. Bu, mau tak dicium lakinya tiap hari? Oh. Tapi kalau ibu tak cium tiap hari oleh lakinya, syaratnya ibu harus cantik. Itu mah nih di rumah rambut udah disisiri macam nak antu kambing. Daster tuh di rumah koyak kelintiapnya. Makanya sesuai juga orang lagi dan betah di rumah ini. Orangnya ada antu kambing di sini. Dan nyiumnya pun takut tipe baik. Saya ngomong dengan bini saya, kau kalau keluar rumah pakaianmu satilan Arab, tapi kalau dalam rumah pakaianmu satilan Barat.
Ya terkode kita ya. Itu ibu, itu harus romantis di rumah. Iyalah Ustaz Atoli romantis karena dia masih muda. Nabi Muhammad 63 tahun tetap romantis di rumah, Pak. Kenapa? Karena pahalanya banyak di rumah. Apa lagi? Nih, seorang istri yang mencium tangan suaminya dengan niat mencari ridha Allah, maka pahalanya seperti mencium Hajar Aswad, batu hitam yang ada di Ka'bah, gugur 10 dosa. Bu, mau digugurkan 10 dosa? Cium tangan lakinya. Seperti mencium Hajar Aswad, batu hitam yang ada di Ka'bah. Apalagi kalau kebetulan kulit kakinya hitam, makin mantap. Pak, adik asal nak nyium Hajar Aswad, ya Allah, pahala. Apalagi ini di rumah, menurut seputar rumah. Jadi gampangnya orang bini nyari pahala. Cukup berbakti dengan suaminya. 3. Seorang istri yang senyum kepada suaminya itu sama dengan sekali hatam Al-Quran. Sekali senyum dengan niat mencari ridha Allah. Kalau 2 kali senyumnya Pak Ustaz, 2 kali hatam Al-Quran. Kalau 3 kali senyumnya, 3 kali hatam Al-Quran. Kalau senyum tolen Pak Ustaz, gila berarti. Adik kami lewat ada rumah sakit jiwa di sini. Bawa ke siapa? Adik centong patah senyum, kemudian bocor senyum, tidak sunsang otaknya. Ibu bapak, apa lagi? Ini sebenarnya rahasia. Tapi karena terlanjur ngomong harus saya sampaikan lah. Bu, udah ngantuk ya Bu? Karena habis waktunya ya. 10, 20, 25 menit masih. Nih, saya nak nyampaikan satu rahasia. Tapi balik dari situ, ceramah itu harus diamalkan. Apa ya Pak Ustaz? Seorang istri yang ngajakin noloi untuk berhubungan badan, berhubungan suami istri, pahalanya sama seperti berangkat umroh. Kita ulang sekali lagi. Seorang istri yang ngajakin noloi untuk berhubungan badan suami istri, pahalanya sama seperti berangkat umroh. Mau ibu dapat pahala umroh? Ngajakin noloi. Kan langkah ceramah jam 9.35 ya. Jam 10 kalau saya ngomong di rumah ya. Bang, lagi umrah dah. Tapi tentu dengan laki yang dengar ceramah itu. Kalau laki yang tak dengar ceramah itu, ibu ngomong bang pagi umrah dah. Tapi kalau yang dengar ceramah itu, ibu ngomong bang pagi umrah dah. Oke, I'm ready to work. Jam 10. Kalau jam 12 bangun lagi, bang umrah lagi bang. Jam 3 bangun lagi, bang umrah lagi bang. Bapak tak aku sakit juga. Dia kacik saja, kita sayang dan kacik-kacik itu urusan orang tua. Banyak pahala di rumah tuh Bapak Ibu. Makanya harus tetap romantis di rumah. Nabi manggil istrinya ya Humairah, memanggil Siti Aisyah dengan sebutan ya Humairah, wahai yang pipinya putih kemerah-merahan. Karena Siti Aisyah kulitnya putih, kalau kena sinar matahari agak kemerah-merahan. Makanya Nabi manggilnya ya Humairah, wahai yang pipinya putih kemerah-merahan. Datanglah bapak nanya,
Ustaz, boleh ke saya manggil bini saya ya Humairah? Boleh Pak, tapi dia hitam Pak Ustaz. Karena apa-apa, kita nanti bini ke bahale Pak. Jangan bini kulit hitam manggilnya ya Hajar Aswad. Ramok